Halo, selamat sore. Halo semuanya. Selamat sore rekan-rekan media. Semoga semua dalam keadaan baik di sore hari ini. Terima kasih. Pertama-tama saya akan ucapkan untuk kehadirannya dalam acara konferensi pers virtual pernikahan dari Eva Celia dan juga Demas Narawangsa. Sebelum kita memulai, perkenalkan saya Shana Suartono. Saya akan memandu acara press conference hari ini. Hari ini pastinya sudah banyak yang tahu. Tadi sudah mantengin dari pagi pastinya. Ini adalah hari yang berbahagia untuk Eva dan Demas karena mereka telah melangsungkan upacara pernikahan tadi pagi pukul 10 waktu Indonesia Barat di Gereja Katedral Jakarta dan juga baru saja melangsungkan prosesi adat di Langham, Jakarta, dan semua dokumentasi acara pemberkatan tadi pastinya sudah terangkum dan dapat dilihat di Bright Story blog maupun Instagram Bright Story @thebrightstory. Maka dari itu sepertinya tanpa panjang lebar untuk mengetahui lebih lanjut mengenai detail pernikahan mereka, mari kita sambut langsung kedua pasangan yang berbahagia, the bride and groom, ada Eva Celia dan juga Demas Narawangsa. Congratulations. Hello, guys. Thank you so You look lovely today, luar biasa. Dan juga saya mau menyambut Ibu Sofia Lacuba. Halo, you look lovely too. Luar biasa. Dan juga Ibu Puri Krisanti yang adalah ibu dari pasangan pengantin. Dan saya juga mau menyambut Mbak Gisela Setiawan selaku wedding planner dan organizer dari Hilda by The Bright Story. Hai. Oke, sebelumnya saya mengucapkan selamat untuk pernikahan kalian dan juga banyak doa pastinya semoga langgeng, diberkati dan selalu berbahagia. Dan langsung saja kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk dari rekan-rekan media yang tadi pagi sudah melihat beberapa foto yang sudah diunggah di sosial media yang luar biasa, cantik banget fotonya. Mungkin pertama-tama bagaimana perasaan kalian setelah sudah melangsungkan pernikahan dan akhirnya resmi jadi pasangan suami istri? Lega. Iya, lega. baru mau bilang bahagia dan lega. Persiapannya berapa lama? Kilat ya ini ya. Iya, ini cukup mepet ya sebetulnya. Ini cukup mepet ya. Padahal lamarannya udah lama loh. Iya, sebenarnya rencananya udah lama, cuman karena iya September rencananya udah sebenarnya dari awal tahun mungkin, cuman karena kita juga masih banyak kerjaan dan kegiatan lainnya gitu, jadi lumayan. Pertama kali ketemu sih waktu Bright Story Market ya kemarin Iya, itu di bulan Maret. Kita kayak udah depan Di bulan mata. Maret. Wow. Iya, itu Maret ya? Maret. Oh my goodness, ya lumayan mepet sih. Lumayan mepet tapi tadi sudah berlangsung dan tadi dari beberapa foto yang juga sudah diunggah cantik banget karena sepertinya hikmat sekali semuanya berjalan dan selain plong apalagi sih perasaannya mungkin boleh di-describe. Kok aku sih Selain plong, ya pastinya Haru happy nggak banget. sih? happy, haru, Iya, iya haru terharu banget. sangat-sangat, iya. There's just a lot of laughter, a lot of tears, but happy tears, and ya dikelilingi oleh orang-orang yang sangat penting buat kami dan yang kami cintai gitu. Jadi it was very special, intimate, and ya sesuai dengan impian kita sebenarnya. Pastinya seneng banget ngelihat wajah kalian berdua sangat sumringah gitu ya. Dan kita pengen tahu sebenarnya nih, dan banyak banget tadi yang juga udah nanyain sebelum kita ngomongin soal pernikahan kalian, mungkin kita flashback sedikit. Mungkin boleh diceritain nih awal pertemuan kalian tuh tahun berapa dan waktu itu tuh gimana sih? Jeng-jeng. Silakan deh Mas. Tahun berapa ya? Kalau tahunnya aku agak lupa sih, cuman aku pertama kali kenal Eva itu waktu itu aku kebetulan main sama ayahnya Eva. Aku diajak untuk perform sama ayahnya Eva. Yeah. And then pas kita lagi sound check, Eva ada dan kenalan. Cuman ya udah gitu aja, habis kenalan. Lewat oke. aja. Ya Eva, Demas, oke bye, oke. Tapi habis itu kayak Fast forward Yeah. years later, ya kita mulai main satu band, and then Yeah. that's sort of like where it started. ya. Berapa tahun lalu sih? Kenapa? Berapa tahun lalu? 6 tahun Iya, lalu. about Wow, 6 years oke. 6 tahun lalu. Terus kapan sih kalian sadar kalau oke, ini kayaknya this is the one? Dari awal sih. Dari awal. From Iya. the beginning. Oh ya? Ya. Surprisingly dari awal udah
emang ya mungkin karena juga dunia kita sama ya. Kita sama-sama di music gitu. Ya kayak emang udah dari awal tuh emang udah cocok banget. Iya, udah kayak Tapi nggak kalau banyak lagi main musik penyesuaian. gitu, kalau ada yang salah-salah, ada cekcok sedikit nggak? Enggak sih. Enggak sih. Iya. Kita banyak persamaan, cuman banyak juga perbedaan tapi in the right ways gitu. Itu yang bikin seru. Ya, saling mengkomplimen. Yes. Wow, oke. Nah terus kalau waktu kalian benar-benar memutuskan, oke, kita kayaknya we need to move to the next step, itu kapan? Berat nih. Ya mungkin pas aku ngelamar Eva kali ya. Ya mungkin momen-momen sebelum itu kan bertepatan pada saat ulang tahunnya Eva, waktu itu aku ngelamar dia. Ya beberapa momen sebelumnya itu aku cukup banyak mikir sih. Ini kayaknya gue siap, tapi siap nggak ya? Tapi ya siap lah, siap deh gitu. Jadi akhirnya iya. Jadi kayak udah deh beraniin diri. Beraniin diri. Iya. Tapi mungkin sebelum kita lanjut gitu ya, apa sih yang paling Demas sukai dari Eva dan apa yang Eva paling sukai dari Demas? Apa ya? Aduh nyangkut lagi. Banyak sih. Eva tuh orangnya memang sangat penyayang, sangat perasa, sangat pengertian dan sangat suportif dan empatinya sangat tinggi. Kalau aku nggak ada. Kok diem? Aku nungguin loh. Kirain mau ditanya. Mau nanya mama-mamanya apa yang kita suka dari Boleh ini. Boleh loh, langsung loh. Mama Puri suka dari Eva. Bener nggak? Eva dulu Boleh, kayaknya. Oke. Kalau Eva aku belum sih, dijawab. Iya. Iya banyak juga sih. Demas itu orangnya sabar banget. Oh iya. Nggak ada just kidding. In some areas. Cuman pada dasarnya Demas sabar, hatinya lembut banget, pengertian, suportif, ya itu sih. Itu sih komplit lah ya pokoknya. Oke, langsung aja kalau gitu kita akan ngobrol sama Mama Sofi dan juga Mama Puri. Pengen tahu juga nih perasaan Mama Sofi dan Mama Puri itu seperti apa sih setelah sudah berlangsung dan sekarang resmi mempunyai menantu. Aduh. Resmi punya penantu ya. Aduh, gimana ya? Sebenarnya jujur belum, it hasn't kicked in yet. Still processing. I'm still processing karena emang sibuk banget gitu kita urusin pernikahan ini gitu udah berapa bulan. We've been so busy and ya fokusnya ya ke acara ini gitu ya. Biasa ya normal mungkin ya ada pernikahan kita ngurusin ya tamunya siapa aja, nanti decoration, kita pakai wedding organizer itu. Jadi kalau aku ya fokusnya ke situ gitu. Nggak mikir berarti nanti punya menantu gitu. Dan jujur nih sampai sekarang tuh belum, karena Demas sama aku tuh emang deket sekali juga gitu. Jadi tuh mungkin udah dari lama udah ya emang this is my son-in-law gitu. Walaupun belum official gitu, tapi jadi it's like ya nggak ada perubahan sih sebenarnya. Ya for me nggak ada perubahan karena ya he doesn't have to put a ring on my finger. So ya kan as a mother-in-law begitu juga dengan Mama Puri gitu. Jadi kalau dari Mama Puri? Ayo besan. Nah, itu juga agak aneh ngomongnya. Besan ya, ayo punya besan. Ya apa ya, yang jelas pasti seneng ya, karena masih processing juga karena Demas anak Sematawayang ya, jadi masih mendescribe-nya tuh masih bingung karena seneng bangetnya ada, sedihnya juga ada ya, you know lah ya anak Sematawayang ya gitu aja sih. Cuman
aku senang banget Demas dapat Eva sih, she's so perfect for Demas. Oke, mungkin boleh dilanjutin tuh. Apa sih yang mungkin Mama Puri paling suka dari Eva? Iya, kayak Demas bilang sangat amat perhatian ya sih itu yang, dan aku merasakan sincernya dia ke aku gitu, nggak ada basa-basi, nggak ada apa, so lovely. Thank you Eva ya. Ini kayaknya semua yang nonton juga pastinya langsung ikutan terharu ya, langsung mikirin ya hari bahagianya nanti seperti apa, dan yang udah lewat juga mungkin jadi terkenang kembali ya terharunya seperti apa. Nah makanya aku pengen tahu konsep pernikahannya Eva dan Demas nih. Kalian memiliki preferensi yang sama nggak waktu mau menyatukan menjadi satu acara ini? Apakah ada perbedaan pendapat atau waktu itu gimana prosesnya? Sama sekali nggak ada perbedaan pendapat ya. Kita emang dari awal cuman pingin satu, and that is intimate. Yes. Itu ya. Pokoknya kita pingin yang intimate, benar-benar teman dekat, keluarga dekat, orang-orang yang memang ya plays a big role in our lives. Dan ya seneng banget itu bisa terlaksanakan dengan baik, thanks to Mbak Hilda. Sama-sama, glad to be part of your day. Ini karena masih basian dari pandemi atau gimana, sekalian aja deh yuk gitu atau gimana? Enggak sih, emang kayaknya kalau nggak ada pandemi pun juga kita berdua pengennya emang intimate sih, dan thankfully keinginan itu direstui oleh pihak keluarga juga gitu. Pihak keluarga mendukung dengan ya keinginan kami untuk weddingnya lebih intimate sih gitu. Oke, berarti kembali lagi ke waktu kalian mau menyiapkan pernikahan ini. Tadi ketemunya di bulan Maret ya. Berarti karena jadwalnya sibuk. Jadwalnya sibuk ya. Mungkin boleh diceritain sedikit tantangan untuk menyiapkan wedding dengan waktu yang hanya sedikit itu tuh apa, dan waktu itu udah ada sedikit hembusan nafas ya. dan apa yang menyenangkan, apa yang nyebelin saat itu? Enggak ada sih, semuanya seneng banget. Masa bisa. Boleh loh. Thank you banget udah jadi bagian hari besarnya Eva dan Demas. Thank you banget buat Mam Sofi yang nggak capek-capek aku cariin di jam berapapun kalau misalnya Mam sorry. Mama Puri yang rajin ikut meeting, dan semua keluarga lainnya yang ikut hadir juga meeting-meeting di rumah, bahas semua acara supaya lancar ya hari ini. Alhamdulillah semuanya lancar. Moga-moga kedepannya juga kehidupannya dilancarkan. Amin. Pasangan love. Nah buat yang mungkin juga pengen nih terinspirasi juga untuk memiliki pernikahan yang pastinya lebih intimate, yang lebih hangat gitu loh, yang lebih dapet gitu perasaannya. Apa sih yang harus dipersiapkan oleh mereka gitu? Apakah undangannya yang harus dibatasin atau gimana? Mental. Iya, mental. Kenapa? Mungkin boleh dijelaskan Mama Sofi. Jadi panjang nih. Ya gimana ya, kita kan menggabungkan dua keluarga menjadi satu gitu, dan kita ya hidup di Indonesia di mana tradition bukan hanya yang intimate tapi turunan-turunannya tuh banyak sekali gitu, dan ya memang kita berkeputusan untuk itu. Jadi memutuskan banyak hal itu perlu mental yang kuat sih gitu dari pihak keluarga, orang tua terutama, karena kan ya mereka adalah yang kita mau bahagiakan gitu. Betul. Jadi kadang-kadang untuk mengurangi ego itu kan butuh jiwa besar juga. Betul. Ya gitu. Kadang-kadang sebagai orang tua, kadang-kadang orang tua tuh merasa gue tuh orang tua, gue tuh raja gitu. Pokoknya kalian, gitu, aku tuh pengen gitu-gitu. Padahal dengan melupakan bahwa ini apa yang mereka mau, kita turutin yuk gitu, karena this is our last job, important job gitu, as a mother, as a father gitu. So ya itu kadang-kadang harus napas, duduk, meditasi sebentar. Oke. Eva dan Demas ini, Eva dan Demas. Oke, gitu. Meditasinya jadi makin banyak ya. Udah tarikan napasnya luar biasa. Makin lama. Makin lama. Tapi enggak ini sih,
I'm so happy gitu dengan Mbak Hilda, apalagi Giselle dan Thank you. kawan-kawannya. I'm without them ini nggak mungkin terjadi, yang pasti nggak akan selancar ini gitu. Pokoknya ya we are so blessed gitu. Memang banyak banget stresnya, tapi at the end we are so blessed. Thank you. Nah kalau gitu boleh lanjutin nggak nih keterlibatan dari Mama Puri dan juga Mama Sofi terkait dengan pernikahan yang sudah berlangsung hari ini. Apa aja sih waktu itu demand-nya? Dari pihak keluarga? Dari Demas dan Eva. sebagai sebagai orang tua. Ini Silakan. yang jawab siapa? Oh, kalau Eva sama Demas mereka emang cuma pengen intimate, cuman yang terdekat aja. Jadi ya itu adalah salah satu challenge juga kita gitu. And itu aja sih. Nggak banyak maunya, nggak enak. Malah lebih simpel ya? Iya, malah kan kita sebagai orang tua gitu kan. Nggak mau yang lebih besar gitu. Lebih besar gitu, bunganya nggak mau yang ini, nggak sih, gitu lagi, turunin ego lagi gitu. Kalau dari Mama Puri mungkin ada kisah lain? Enggak sih, aku cuman mensupport aja ya, yang penting mereka bisa mewujudkan pernikahan yang mereka inginkan dengan versi mereka sendiri dan mereka happy dengan dibantu oleh dengan bantuan Mbak Giselle. Iya. Nah, kalau gitu aku juga penasaran, tadi sempat di-mention mengenai Hilda by Bright Story. Mungkin boleh dijelaskan lebih lanjut nih Mbak Giselle. Bantuan apa sih yang benar-benar bisa semuanya diberikan oleh Hilda by Bright Story? Thank you. Seperti yang mungkin teman-teman semua udah tahu, kita bantuin Eva dan Demas semuanya. Dari planning sampai styling kurang lebih gimana warnanya, dekornya, sampai organizing hari H, running hari ini. Nah, thank you banget juga buat tim Back and Bright Story yang bikinin kita wedding checklist aplikasi di Bright Story. Jadi semuanya bisa di-automated, jadi ada yang ngebantuin Eva sama Demas juga di tengah kepadatan ini tuh apa aja yang belum gitu, bisa terus gitu. Iya. Karena kadang-kadang kelewatan atau ada yang ketinggalan gitu ya. Kalau misalnya udah ada aplikasinya kan semuanya udah jelas gitu. Jadi udah ada listnya di Bright Story. Oke, gitu. ini menawarkan bantuan support mental juga atau gimana dari Mbak Giselle? Sebagai bagian. Sebagian ya? Iya benar. No, tenang. Normal ya ternyata. Don't worry. Baik, mungkin kalau dari Eva dan Demas mengenai Hilda by Bright Story ini apa yang sudah membantu sejauh ini? Aduh, to put it simply sih, kalau nggak ada Mbak Hilda sih kita nggak tahu sih bakal jadi apa nih hari ini. Sumpah, they are so helpful, semuanya sangat accommodating, sangat tentative, sangat sabar, dan everyone is just so fun, and kita ketawa-ketawa, maksudnya kayak seru aja gitu kerjanya. Senang banget sih sama Eva Demas tadi walk di aisle aja aku kayak manis banget. Very professional. Harus punya orang yang profesional di saat-saat seperti ini gitu. Jadi someone yang tahu apa yang mereka lakukan gitu, karena ya untuk saya kan belum pernah ngawinin anak ini pertama kali gitu, ternyata checklistnya banyak sekali gitu, dan semuanya tuh very professional, very professional, dan itu sangat dibutuhkan sih. Sangat recommended untuk, ya pastinya. yang masih hijau di area ini. Udah gitu. Oke. Baik. Nah kalau gitu aku dari tadi pas ngeliat Eva pertama kali luar biasa cantik bajunya. Mungkin aku pengen bahas lebih lanjut nih. What do you feel in that dress? Oh my gosh, I feel like a princess. Jadi dari awal emang aku pingin banget menggunakan lipas HB karena almarhum opa aku memang orang Bone. Jadi I think it would be great to wear lipas HB, cuman atasannya kebaya karena ayah Jawa gitu. Dan hari ini mama juga menggunakan full bodo. She looks so cute by Vera Kebaya. Ini kita dan Demas dan Mama Puri adat Jawa. Oke, jadi memang macam-macam adat jadi satu. Mungkin Mbak Giselle bisa jelaskan lebih lanjut? Semua macam ini
nasional. Jadi karena banyak budayanya dari ragam budayanya, jadi ya kita coba gabungkan. Dan kemudian untuk tema weddingnya sendiri itu classic wedding in white. Jadi dekorasinya juga warnanya hanya yang natural, elegan, putih dan hijau, biar semua baju yang warna-warni ini juga tampak nyata gitu, manis, nggak nyaru sama backdrop. Iya. Ya ayah pakai Bali ya, adat Bali. Dedi apa ya, Ambon. Wow. Jadi benar-benar campur. Bener-bener campur deh pokoknya. Kayak masuk taman mini ya. Baik, And semuanya I think bisa it's dilihat. beautiful gitu, Yeah. maksudnya aku senang banget ngelihatnya sih. Karena banyak ragam budaya ya. Ragam budaya dan pastinya ada maknanya masing-masing Of course, gitu ya, yang dekat dengan hati mereka. Lalu kalau gitu membahas sedikit ke masa depan nih, mungkin boleh di-share sedikit mengenai harapan dan kira-kira ada nggak sih nantinya project kalian ke depannya? Selain mungkin biasanya yang diharapkan oleh mama-mama adalah project baby ya. Santai kok. Nggak melotot ya. Project-projectnya kalian gitu yang mungkin kalian udah siapkan yang akan mungkin nantinya ada di your future. Emang ya ini sih kenapa kita baru ngurusin ini di bulan Maret, Gisel. Karena memang sambil memplanning wedding kita juga ada beberapa upcoming project yang kita kerjain dari ya beberapa bulan belakangan ini. Jadi mungkin abis wedding ini kita ya karena kita sekarang udah menikah jadi udah diskusinya untuk project-project ya kebetulan karena kita satu bidang jadi ya diskusinya semoga abis ini jadi lebih bisa fokus lagi dan ya. Kira-kira kapan sih? Kenapa? Kira-kira kapan? Kapan apanya nih? Kapan meluncur proyeknya? langsung ada pressure gitu ya? Enggak kok, nggak ditanyain apa-apa. Project yang mana nih? Projectnya. Oke, projectnya. Mudah-mudahan tahun ini, rencananya tahun ini. We've been working on it udah hampir setahun ya, Bib ya. Setahun. Ya jadi itu juga salah satu hal yang paling kita nggak sabar sih, to release it and manggung lagi karena kita udah lama sekali nggak manggung. Iya. Oke, kalau gitu ada planning untuk honeymoon maybe mungkin yang bisa di-share. Pengen sih. Pengen sih, ada waktunya nggak tahu nih. Iya bang, iya kita pengen, cuman ya kita lihat abis ini karena dari kemarin benar-benar di kepala kita ngurus wedding jadi padat iya padat banget. Jadi yang honeymoon kayaknya kita tentukan setelah ini acara selesai. Jadi napas dikit and then baru deh. Oke, tapi udah aman kan sekarang, udah gak ada karantina lagi di beberapa negara, jadi mudah-mudahan lancar nih ya honeymoonnya juga. Amin. Nah kalau gitu aku ingin tahu dari Mama Sofia dan juga Mama Puri, mungkin boleh di-share pesan dan harapan untuk Eva dan Demas di pernikahan mereka. Nggak mau, tadi udah disampaikan sih ya sebenarnya. Kayaknya mereka udah tahu. Mereka sudah tahu apa yang terbaik. Mereka sudah, ya tahulah. Aku kayaknya Mama Puri juga sama. Gitu. We raised really good kids, and they know what they're doing. Gitu. Walaupun akan ada hiccups pasti. Gitu. Tapi it's how they handle the hiccups and kayaknya mereka juga udah tahu, mereka juga belajar banyak dari orang tuanya gitu. Oke. Kalau dari Mama Puri disamain aja. Oke, baik. Oke, mungkin pertanyaan terakhir sebelum kita menutup press conference kita hari ini dari Eva dan Demas, ada nggak sih yang mau disampaikan ke rekan-rekan media dan juga mungkin yang sedang menonton? Main duluanan ya. Boleh sweet loh kalau mau loh. Apa aku harus menyampaikan? Ada yang mau disampaikan kah ke rekan-rekan media, karena di sini kan banyak yang nonton dari tadi, banyak yang juga memberikan pertanyaan. Ya mungkin aku mewakilkan, kita ingin berterima kasih buat
semuanya rekan-rekan media juga untuk supportnya di hari yang sangat bahagia buat kami. Ya kami meminta doanya supaya semuanya diberikan kemudahan dan hubungan kami ke depannya bisa bahagia selamanya. Yeah. Amin. Amin. Kalau dari Eva? Ya, aku juga mau berterima kasih sekali untuk rekan-rekan media. Terima kasih atas supportnya. Doakan semoga langgeng dan bahagia. Ya, thank you so much. Alright, terima kasih. Punggungku udah kayak punggungku udah pakai korset tuh kayak Pegel ya ampun. Lebih Baik kayak semuanya. Ini kayak udah mulai nyut. Ditahan dulu beberapa jam lagi ya. Habis ini udah bisa semuanya bisa dicopot. Tapi terima kasih sekali lagi. Terima kasih Eva dan Demas sudah berbagi cerita ke kita semua. Dan juga terima kasih untuk Mama Sofia dan Mama Puri. Thank you, Dan terima kasih bagi Sel pastinya. Thank you semuanya Terima yang sudah kasih sekali nonton. lagi saya mengucapkan selamat menempuh hidup baru. Semoga menjadi keluarga yang harmonis, pastinya langgeng, bahagia selalu. Dan buat yang menonton demikianlah konferensi pers pernikahan dari Eva Celia dan juga Demas Narawangsa. Dan saya ingin mengingatkan kepada rekan-rekan media nih yang mengambil dokumentasi baik berupa foto dan juga video yang didapat dan diambil pada konferensi pers hari ini, ada beberapa catatan. Mohon untuk tidak menghapus atau mengaburkan atau blurring atau dalam bentuk apapun membuat logo Bright Story dan juga pihak-pihak pendukung lainnya yang tertera pada foto, video, dan peralatan lain dari rangkaian pernikahan Eva dan Demas. Dan rekan media wajib memberikan akreditasi kepada Bright Story pada setiap bentuk publikasi yang dilakukan. Mengingat masih dalam suasana pandemi, rekan-rekan media mohon untuk tidak menunggu di sekitar tempat acara demi kenyamanan dan juga keselamatan kita bersama. Dan simak cerita dan liputan pernikahan Eva Celia dan Demas Narawangsa eksklusif di The Bright Story blog dan pastinya di akun Instagram @thebrightstory dan follow terus @thebrightstory untuk menyimak rangkaian acara lainnya dari pernikahan Eva dan Demas. Saya Shana Suartono undur diri, atas perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih, selamat sore.